Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarawati ini sangat membenci Islam, bahkan berani merobek Al-Quran, hingga menantang ustadz muda untuk berdebat. Mereka berdebat disaksikan ribuan orang untuk membuktikan agama. Siapa yang paling benar? Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Di sebuah auditorium megah di pusat kota New York, ratusan orang telah duduk dengan penuh antusias, menanti debat yang akan segera dimulai. Malam itu, suasana begitu tegang. Seorang pria muda, berpakaian rapi dengan sorban putih, melilit di kepalanya, berdiri di atas panggung dengan wajah tenang. Dialah Ustaz Azam, seorang ulama muda asal Indonesia yang telah banyak melakukan debat dengan berbagai pemuka agama di dunia. Lawannya malam itu adalah seorang biarawati terkenal dari Amerika Serikat, Suster Mary Mackenzie. Suster Mary adalah sosok yang dikenal keras dalam mempertahankan keyakinannya. Ia sering berdebat di berbagai forum internasional dan tak jarang menyudutkan Islam. Baginya, Islam hanyalah agama yang penuh dengan kekerasan, ketinggalan zaman, dan tidak memiliki nilai moral yang benar. Malam ini, ia datang dengan keyakinan yang sama. Ia percaya bahwa dirinya bisa membungkam Ustaz Azam dan menunjukkan kepada dunia bahwa hanya Kristen yang membawa keselamatan sejati. Sebelum debat dimulai, pembawa acara memperkenalkan kedua tokoh dengan pujian dan sorakan dari para penonton. Mayoritas yang hadir berasal dari kalangan akademisi dan pemuka agama dari berbagai latar belakang. Sebagian mendukung Suster Mary, sebagian lagi datang dengan harapan mendapatkan wawasan baru dari Ustaz Azam. Begitu moderator memberi isyarat, Suster Mary langsung membuka debat dengan suara lantang. Islam bukanlah agama damai. Jika memang benar Islam membawa rahmat, mengapa banyak teroris yang mengatasnamakan Islam? Muhammad hanyalah manusia biasa. Dia tidak lebih dari seorang pemimpin politik yang mengumpulkan pengikut dengan pedang. Sorakan dan tepuk tangan menggema dari pendukungnya. Namun, Ustaz Azam tetap tenang. Ia menatap Suster Mary dengan pandangan penuh keteduhan, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. Mari kita bicarakan ini dengan akal sehat. Saya akan menjawab satu persatu pernyataan Anda dengan bukti, bukan emosi. Ustaz Azam mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah Anda percaya bahwa agama harus dinilai dari tindakan penganutnya, atau dari ajarannya sendiri? Suster Mary menyipitkan mata, merasa sedikit terkejut dengan pendekatan ini. Namun, ia tetap menjawab dengan yakin. Tentu saja, ajaran agama yang benar akan menghasilkan penganut yang baik. Ustaz Azam tersenyum. Jika demikian, apakah kita bisa mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang buruk, hanya karena sejarah mencatat adanya perang salib, Inkuisisi Spanyol, atau penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa dengan membawa simbol salib? Ruangan menjadi hening. Beberapa penonton tampak saling pandang. Suster Mary tersentak, tapi ia mencoba mempertahankan argumentasinya. Tapi Yesus mengajarkan cinta kasih, sedangkan dalam Islam, Muhammad berperang dan membunuh musuh-musuhnya. Ustaz Azam mengangguk perlahan, lalu bertanya, jadi menurut Anda, seseorang yang berperang untuk mempertahankan diri tidak bisa disebut sebagai pembawa kebaikan? Suster Mary tampak kebingungan. Ia tahu bahwa perang dalam Islam memiliki konteks pertahanan, tapi ia tak mau mengakuinya. Ustaz Azam melanjutkan, Muhammad hanya berperang dalam keadaan terpaksa. Bahkan beliau mengajarkan para sahabatnya untuk tidak membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Jika Islam adalah agama kekerasan, mengapa di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia? Kali ini, sorakan justru datang dari para pendukung Islam.
Suster Mary menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Ustaz Azam membawa bukti kuat, tapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Tak ingin kalah, Suster Mary kembali menyerang dengan pertanyaan yang ia anggap sebagai kartu trufnya. Muhammad tidak pernah bertemu Tuhan langsung, berbeda dengan Yesus yang disebut sebagai anak Tuhan. Bagaimana mungkin Anda menyamakan keduanya? Ustaz Azam tersenyum, lalu menjawab dengan suara lembut. Menurut Anda, apakah Yesus pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan dalam Injil? Suster Mary terdiam sejenak, lalu berkata, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ustaz Azam mengangguk. Baik. Tapi bukankah di dalam Yohanes 17:3, Yesus sendiri berkata bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sendiri berdoa kepada Tuhan? Tersentak dengan argumen ini, Suster Mary tak bisa langsung menjawab. Ia ingin menyangkal, tapi pikirannya mulai bimbang. Tak ingin terlihat kalah, ia mencoba mengalihkan topik. Tapi Islam sangat membatasi kebebasan wanita. Lihatlah bagaimana wanita Muslim dipaksa mengenakan hijab dan tidak memiliki kebebasan berbicara. Ustaz Azam menghela napas dan tersenyum. Apakah Anda tahu bahwa dalam Islam, hijab bukanlah bentuk penindasan, tapi perlindungan? Bahkan dalam Alkitab, perempuan saleh seperti Maryam juga mengenakan kerudung. Bukankah itu berarti standar kesopanan yang sama? Sekali lagi, Suster Mary kehilangan kata-kata. Debat terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Namun, semakin banyak argumen yang diajukan oleh Suster Mary, semakin mudah bagi Ustaz Azam untuk mematahkannya dengan fakta dan logika. Saat malam semakin larut, raut wajah Suster Mary mulai menunjukkan kelelahan, tapi bukan hanya karena debatnya yang panjang, melainkan karena pikirannya sendiri mulai mempertanyakan keyakinannya. Ketika Ustaz Azam menutup debat dengan berkata, jika Yesus mengajarkan ketundukan kepada Tuhan, mengapa kita tidak mengikuti ajarannya untuk menyembah Tuhan yang satu? Sesuatu di dalam hati Suster Mary mulai berguncang hebat. Setelah acara selesai, ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama di kursinya, termenung, sementara pikirannya terus memutar ulang argumen-argumen yang baru saja ia dengar. Apakah selama ini aku hanya mempercayai doktrin tanpa benar-benar mencari kebenaran? Bisiknya dalam hati. Malam itu, Suster Mary tidak bisa tidur. Ia mulai membuka Alkitabnya lagi, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantuinya. Namun semakin ia membaca, semakin banyak kontradiksi yang ia temukan. Tak ingin menyerah, ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Untuk pertama kalinya, ia membaca Al-Quran dengan pikiran terbuka. Dan ketika ia menemukan surat Al-Ikhlas, yang begitu jelas menegaskan keesaan Tuhan, hatinya bergetar hebat. Inilah yang selama ini aku cari. Tangannya gemetar. Air mata mengalir di pipinya. Malam itu, ia sadar bahwa hatinya telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Namun, keputusan itu tidak mudah. Jika ia mengikuti kata hatinya, itu berarti ia harus meninggalkan semua yang selama ini ia pertahankan. Apakah ia siap mengorbankan segalanya demi kebenaran? Malam itu, Suster Mary duduk di kamarnya, memandangi salib yang tergantung di dinding. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah merasakan kegelisahan seperti ini sebelumnya. Seumur hidupnya, ia diajarkan bahwa keyakinannya adalah satu-satunya kebenaran. Namun perdebatan malam tadi memusik hatinya. Argumen-argumen Ustaz Azam terus berputar dalam benaknya, menantang semua yang ia percayai selama ini. Dibayangi rasa penasaran, ia mengambil Alkitab dari rak buku di samping tempat tidurnya. Tangannya gemetar saat membukanya, ia mencoba mencari ayat-ayat yang bisa menguatkan keyakinannya kembali. Namun, semakin ia membaca, semakin banyak pertanyaan yang muncul.
Mengapa ada banyak kontradiksi dalam kitab sucinya? Mengapa Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan jika Ia adalah Tuhan? Mengapa ada begitu banyak versi Alkitab yang berbeda? Ia mencoba menyangkal pikirannya sendiri, tetapi hatinya menolak. Dengan penuh keraguan, ia membuka ponselnya dan mulai mencari informasi tentang Islam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membaca Al-Quran. Ayat-ayatnya terasa begitu jelas, tanpa ada kontradiksi, tanpa keraguan. Saat ia sampai pada surat Al-Ikhlas, tubuhnya bergetar. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Air matanya jatuh. Begitu sederhana, begitu jelas. Tanpa doktrin rumit, tanpa konsep trinitas yang sulit dijelaskan. Hanya Tuhan yang Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hatinya mulai menerima sesuatu yang selama ini ia tolak. Bagaimana mungkin aku tidak pernah mengetahui ini sebelumnya? Bisiknya. Tapi kemudian, ketakutan menyelimutinya. Jika ia mengikuti, kata hatinya, itu berarti ia akan meninggalkan semua yang selama ini ia percayai. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan rekan-rekan biarawatinya? Bagaimana dengan gereja yang telah membesarkan namanya? Apakah ia siap mengorbankan segalanya demi kebenaran? Hari-hari berikutnya, Suster Mary tidak bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia menjadi pendiam, sering termenung dalam doa, tetapi hatinya terasa kosong. Setiap kali ia berdiri di depan altar, sesuatu terasa janggal. Ia tidak lagi yakin dengan doa-doanya sendiri. Ia mulai merasa bahwa selama ini ia hanya mengucapkan kata-kata tanpa benar-benar memahami maknanya. Dalam kebingungannya, ia mencari sosok yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Maka, dengan penuh keberanian, ia menghubungi panitia debat dan meminta kontak Ustaz Azam. Semula, ia ragu apakah pria itu akan menemuinya, mengingat perdebatan mereka yang cukup sengit. Namun, betapa terkejutnya ia ketika Ustaz Azam dengan senang hati menerima permintaannya untuk bertemu. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah taman yang tenang di pinggiran kota. Suster Mary datang dengan hati yang penuh kegelisahan, sementara Ustaz Azam menyambutnya dengan senyum ramah. "Apa yang bisa saya bantu, Suster?" tanyanya lembut. Suster Mary menatapnya dengan mata yang dipenuhi kebingungan. "Apa yang harus aku lakukan jika hatiku condong ke Islam, tetapi aku takut kehilangan semuanya?" Ustaz Azam tersenyum, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Kebenaran itu butuh keberanian," katanya. "Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang mencarinya dengan tulus. Jika hati Anda sudah menemukan cahaya, jangan biarkan ketakutan menghalanginya." Air mata mulai menggenang di mata Suster Mary. "Tapi aku takut. Aku takut dikucilkan. Aku takut dianggap pengkhianat. Aku takut kehilangan semua yang aku miliki." Ustaz Azam menghela napas pelan. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ia pun harus menghadapi perlawanan dari keluarganya sendiri. Ketika Rasulullah Muhammad menyebarkan Islam, ia dihina, dicaci, bahkan hendak dibunuh oleh kaumnya. Tetapi mereka tidak pernah menyerah, karena mereka tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada sekadar kenyamanan. Kata-kata itu menusuk hati Suster Mary. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik ketakutannya. Ia harus memilih, tetap hidup dalam keraguan atau melangkah menuju kebenaran. Setelah pertemuan itu, Suster Mary semakin yakin dengan pilihannya. Namun, keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Ia tahu bahwa jika ia masuk Islam, itu berarti ia harus meninggalkan semua yang selama ini ia yakini. Ia harus berpisah dengan gereja,
dengan komunitasnya, bahkan mungkin dengan keluarganya. Tetapi, semakin ia mendalami Islam, semakin ia merasa damai. Ia menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Ia mulai membaca tentang kehidupan Rasulullah, tentang sahabat-sahabatnya, dan tentang bagaimana Islam memberikan kedamaian sejati kepada manusia. Pada akhirnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunda. Maka, dengan penuh keyakinan, ia kembali menemui Ustaz Azam. Di hadapan saksi, dengan suara bergetar, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat. Ia merasa bebas, merasa ringan, merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Setelah itu, ia mengganti namanya menjadi Maryam Mackenzie, sebagai penghormatan kepada Maryam, Ibu Yesus, yang sangat dihormati dalam Islam. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan barunya. Kisah Maryam Mackenzie menyebar dengan cepat. Banyak orang terkejut, banyak yang mengecam, tetapi tak sedikit pula yang merasa terinspirasi. Sebagian orang Kristen mencibirnya, menganggapnya sebagai pengkhianat. Bahkan, beberapa media Amerika menyebutnya telah tersesat. Namun, banyak juga yang mulai membuka hati dan mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Dalam sebuah wawancara, ia berkata, "Aku mencari Tuhan sepanjang hidupku, dan aku menemukannya dalam Islam. Perdebatan itu bukanlah kekalahanku, tetapi awal dari perjalanan spiritualku yang sesungguhnya." Meskipun banyak yang menentangnya, Maryam tidak gentar. Ia mulai membagikan kisahnya kepada dunia, berharap bisa membantu orang lain yang sedang mencari kebenaran seperti dirinya. Kini, ia mengabdikan hidupnya untuk belajar lebih dalam tentang Islam dan menyebarkan pesan kedamaian kepada dunia. Ia membuktikan bahwa kebenaran bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan bahwa siapapun yang mencari dengan hati yang tulus, pasti akan menemukannya. Malam itu, bukan hanya Maryam Mackenzie yang berubah, tetapi ratusan, bahkan ribuan orang yang menyaksikan perdebatan itu mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri.